guys, saya Andrani Andari dan Ibnu Herlambang Wicaksono. kali ini kita akan membahas tentang single stack dengan elemen datanya berupa struct of array. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang single stack. Nah, apa sih bedanya single stack dengan elemen datanya berupa struct of array? Nah, kita ulang kembali bahwa single stack itu berupa tumpukan. Nah, di sini terdapat botol. Nah, botol ini diibaratkan sebagai stack-nya gitu, atau wadahnya. Maka kotak-kotak yang warna-warni ini sebagai elemen datanya yang akan dimasukkan ke dalam stack dengan cara ditumpuk. Nah, tumpukan ini menggunakan prinsip LIFO atau last in first out, yang mana yang masuk terakhir akan keluar pertama. Selanjutnya, apa sih bedanya single stack yang sebelumnya kita bahas dengan single stack yang elemen datanya berupa struct of array? Nah, single stack dengan elemen datanya berupa struct of array ini berupa kumpulan elemen data yang isinya array dengan beberapa tipe data. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tipe data itu ada yang namanya integer, float, string, char, dan lain-lain. Nah, di sini terdapat ilustrasi dari cara kerja dari stack dengan prinsip last in first out, yang mana push artinya memasukkan data dan pop artinya mengeluarkan data. Nah, bedanya struct of array ini berupa data elemennya ada beberapa tipe data. Bisa di dalamnya berupa integer, string, float, char, dan lain-lain bisa dijadikan menjadi satu tempat gitu. Jadi beberapa tipe data ini bisa digabungkan di dalam satu data elemen ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi operasi pada single stack dengan elemen datanya berupa struct of array. Sama dengan single stack sebelumnya, tetapi ada satu fungsi yang akan ditambahkan, yaitu fungsi struct. Selanjutnya fungsi init, dan fungsi full, fungsi push, fungsi empty, fungsi pop, fungsi read, dan yang terakhir yaitu fungsi clear. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh partner saya yaitu Ibnu. Oke teman-teman semua, kita akan mulai dari struct ya teman-teman di sini. Di struct ini teman-teman bisa lihat ada codingan yang di dalam struct ada struct ya. Pasti kan teman-teman udah tahu kan ya, di dalam struct itu ada struct. Nah di sini setiap elemen data dibentuk dengan struct of array. Artinya elemen data berada di dalam array dengan beberapa jenis data di dalam atau struct. Jadi intinya teman-teman, dalam struct ini kan namanya MHS. Nah MHS ini itu di dalam ini ada beberapa tipe data. Di sini ada string, ada integer, ada string lagi. Tuh. Nah, untuk selanjutnya, animasinya seperti ini. Jadi di dalam stack tadi, itu isinya ada scat-nya nih teman-teman, integer, string, dan float. Jadi di berbagai tipe data ini, nanti kita bisa masukkan dalam struct. Nah, jadi dalam index ini ada berbagai macam tipe data. Selanjutnya yaitu fungsi init. Apa itu fungsi init? Fungsi ini digunakan untuk menginisialisasi atau membuat stack baru yang masih kosong. Jadi teman-teman, di dalam stack itu kita harus buat stacknya. Nah, untuk membuat stacknya ini kita pakai fungsi init. Nah, fungsi ini apa codingannya? Seperti ini. Top sama dengan -1. Nah, kenapa -1? Ya, ini kita jelasin di sini. Animasinya seperti ini teman-teman. Nah, kita buat init. Misalnya ada define max 3 atau maksimal ada 3 kotak yang kita sediakan. Kenapa -1? Nah, di sini teman-teman, -1 di sini. Sebelum indeks ke 0, biar indeks ke 0 dan seterusnya sampai indeks maksimal bisa diisi dengan data.
dengan berbagai data tadi teman-teman, seperti integer, string, bold mungkin, itu di dalam struct. Nah, untuk fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi full. Apa itu fungsi full? Fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah stack penuh. Nah, untuk codingannya seperti ini teman-teman, is full. Misalnya fungsi full ini jika top sama dengan max min 1, return true, else return false. Ini gimana maksudnya? Jadi gimana maksudnya? Jika top sama dengan atau sama nilainya sama dengan max min 1. Misalnya kan tadi kan max-nya kita ambil 3. Max define max 3. Nah, kenapa minus 1 di sini teman-teman? Karena yang kita pakai adalah indeks. Maka kalau misalnya max-nya 3, berarti indeks yang dipakai adalah 0, 1, 2. Berarti indeks paling maksimal yaitu 2. Jadi max di minus 1. 3 kurang 1 sama dengan 2. Jika itu benar, maka akan mengembalikan nilai true. Jika tidak, mengembalikan nilai false. Gitu. Nah, di full ini akan berkaitan langsung atau berkaitan erat dengan yang namanya fungsi push. Untuk animasi dari full seperti ini teman-teman. Misalnya ada stack nih teman-teman ya. Nah, ini pengecekan. Dicek dulu apakah stack full, apakah stacknya ini penuh. Ternyata tidak, bernilai false. Maka nilai false ini akan diteruskan ke push, fungsi push. Nah, fungsi push itu apa teman-teman? Nah, kita lanjut aja ya teman-teman. Fungsi push ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam stack. Penambahan data tidak bisa dilakukan apabila stack sudah penuh. Untuk codingannya seperti itu teman-teman. Oh, kurang ini aku zoom dulu. Iya. Fungsi push ya. Ini adalah inputan dari dalam codingannya. Nah, di sini teman-teman. Ini fungsi full. Fungsi full ini berkaitan erat dengan push karena dipakai di sini. Jika fungsi full ini true, bernilai true, itu akan menampilkan stack penuh. Else selain itu top plus plus, habis itu dimasukkan data yang akan kita inputkan. Nah, kenapa top plus plus di atas sebelum data dimasukkan? Karena stack itu kan berada di minus 1. Untuk memasukkan indeks ke 0, berarti dia harus ditambahkan dulu. Di increment ditambahkan 1. Maka dia akan dari minus 1 ke 0, baru inputnya dimasukkan. Seperti itu. Seperti ini untuk animasinya. Jadi ada data masuk ketika full, apakah penuh, ternyata tidak, maka push bisa dijalankan. Nah, seperti itu. Misalnya data masuk, push lagi, di push. Jadi push itu semua inputan tadi dimasukkan di sini. Iya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu fungsi empathy. Fungsi empathy itu sebenarnya hampir sama dengan fungsi dari full. Cuman ini dibalik teman-teman. Dibalik menjadi apakah stacknya kosong gitu. Karena kalau full tadi kan apakah stacknya berisi atau sudah full, sudah penuh. Kalau ini adalah apakah stacknya kosong. Untuk codingannya sama teman-teman. Sini adalah empathy if jika top kurang dari 0 atau berarti kan minus 1 teman-teman. Akan mengembalikan nilai true, ketika tidak mengambilkan nilai false. Sini bisa sama dengan minus 1 atau kurang dari 0, sama aja teman-teman di sini. Untuk dua codingan itu sama. Karena dia akan menampilkan minus 1. Untuk animasinya seperti ini teman-teman. Ini kan data udah penuh nih teman-teman. Nah, dicek tuh, apakah stack ada yang kosong? Nah, ternyata tidak, karena sudah terisi. Maka akan mengembalikan nilai false dan nilai tersebut diteruskan ke fungsi dari pop. Nah, kita akan lanjut ke fungsi pop. Jadi apa itu fungsi pop? Fungsi pop itu digunakan untuk mengeluarkan data teratas dari stack dengan syarat sebelumnya stack tidak boleh kosong. Di sini kita ketahui dari awal tadi yang sudah dijelaskan Mbak Andriani, yaitu stack itu LIFO, last in first out. Data yang terakhir kali masuk, maka itu yang pertama kali keluar. Misalkan nih teman-teman menumpuk box dari air mineral gitu teman-teman. Dari tumpukan pertama ditumpuk lagi kedua, ketiga.
Ketika mau diambil, itu kan yang diambil adalah box paling atas. Nah, itulah prinsip dari last in first out. Yang kan di animasi kali ini udah ada ya teman-teman. Jadi pasti udah paham tuh sampai sini. Untuk codingannya teman-teman, aku zoom dulu bentar. Ya, codingannya seperti ini. Fungsi pop yaitu ini empty. Nilai dari empty jika true maka akan menampilkan stack kosong. Jika tidak, akan menampilkan isi dari stacknya yang paling atas lalu di top min. Kenapa top min? Karena kursornya itu dipindahkan ke bawahnya atau dipindahkan indeks ke bawahnya, dikurang 1 gitu. Jadi sebenarnya data yang di atas itu dianggap hilang. Sebenarnya masih ada datanya di atas itu, di atas kursornya, tapi semua data yang dari kursor itu dianggap hilang. Jadi nanti kita anggap tidak ada aja. Menurut animasinya seperti itu teman-teman. Nah, ketika fungsi pop dijalankan, maka data akan dianggap tidak ada atau kita anggap keluar aja gitu. Fungsi pop lagi dijalankan. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu fungsi clear. Apa itu fungsi clear? Fungsi ini digunakan untuk mengosongkan stack. Stack akan dianggap kosong apabila ujung atas stack pada posisi -1. Berarti fungsi clear ini teman-teman bisa kasih codingan seperti ini teman-teman. Sama simple seperti init. Fungsi clear ini top -1. Teman-teman sebenarnya juga bisa nggak usah pakai fungsi clear, tapi tinggal panggil aja fungsi init kembali di function clear. Sebenarnya tuh sama aja teman-teman, tergantung teman-teman codingannya mau gimana. Nah, untuk animasinya seperti ini. Jadi datanya karena kursornya udah pindah di -1. Kembali lagi ke Mbak Andriani. Oke. Tadi kita sudah dijelaskan oleh Mas Ibnu bahwa ada fungsi push, ada fungsi pop, ada fungsi clear, ada fungsi empty, ada fungsi full, dan nanti yang terakhir ada fungsi yang namanya fungsi read gitu. Dari fungsi-fungsi yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa apabila stack dalam keadaan kosong atau yang disebut dengan underflow, maka yang dapat kita panggil fungsinya yaitu fungsi push atau memasukkan data. Sedangkan yang tidak bisa dipanggil itu adalah fungsi pop dan clear. Kenapa tidak bisa? Karena stack ini dalam keadaan yang kosong. Tidak ada data di dalamnya. Sehingga apabila kita tetap memanggil fungsi pop dan fungsi clear, maka akan dinyatakan bahwa stack itu underflow dan hanya bisa dipanggil fungsi push atau memasukkan data ke dalam stack yang kosong, dalam keadaan kosong tidak ada data sama sekali. Nah, selanjutnya yaitu apabila stack dalam keadaan berisi tetapi tidak penuh. Maka fungsi push, pop, dan clear itu bisa dipanggil karena slot masih tersedia sehingga fungsi push atau memasukkan data itu masih bisa. Dan fungsi pop dan clear bisa mengeluarkan dan mengosongkan data karena data ada di dalam stack minimal 1. Selanjutnya yaitu apabila stack dalam keadaan penuh atau bisa kita sebut sebagai overflow, maka yang dapat kita panggil yaitu fungsi pop dan fungsi clear. Sedangkan yang tidak bisa kita panggil yaitu fungsi push atau memasukkan data. Karena di dalam stack ini tidak ada lagi slot yang tersedia gitu, tidak ada slot yang kosong. Maka fungsi push tidak bisa dimasukkan atau dipanggil. Sedangkan fungsi pop dan fungsi clear itu bisa mengeluarkan dan mengosongkan data karena di dalam stack ini terdapat data yang penuh, yang memenuhi stack ini tadi, atau disebut dengan stack overflow. Nah, tapi ada satu nih fungsi lagi yang namanya fungsi read. Fungsi read ini digunakan untuk mengeluarkan isi data dari stack sebagai keluaran atau output. Pasti ini udah nggak asing lagi dong bagi teman-teman, karena misalnya nih, tadi di fungsi-fungsi sebelumnya, fungsi pop atau fungsi push itu sudah dipanggil, maka fungsi read ini sebagai keluaran atau output dari yang sudah dipanggil tadi. Contohnya tuh seperti nim. Terdapat
NIM 3251 dengan nama Andriani dan IPK-nya 3,6 dan seterusnya. Maka fungsi read ini paling utama yaitu sebagai keluaran atau output atau tampilan yang akan dikeluarkan. Seperti itu. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari single stack dengan elemen datanya berupa struct of array. Panjang ya teman-teman. Itu ternyata caranya nggak sepanjang dan seribet yang namanya ya teman-teman. Jadi kalian tinggal pahami aja lagi, ulang-ulang aja video ini sampai hafal. Dan untuk informasi untuk kalian, video ini dibuat dengan kolaborasi berjarak 1526 km antara Jogja dan Sumatera. Baik, jauh banget. Jauh ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan seperti biasa, jadikanlah video ini sebagai forum untuk belajar teman-teman semua. Dan untuk teman-teman semua, jika ada yang kurang dalam video ini, silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan juga jika ada yang salah dengan video ini, silahkan tinggalkan tulisan di kolom komentar. Dan jadikan video ini sebagai tempat foto forum untuk kita belajar bersama. Seperti biasa, saya Abdul Lambang dan Saya Andriani Andari. undur diri dan see you next video. Bye. See you.